Kemuliaan hanya bagimu Allah kami, Allah yang kudus, Allah yang kuasa, Allah yang mengasihi kami dan akan terus mengasihi kami, Allah yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub, yang kami sembah, yang kami agungkan, yang kami kenal di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami mau merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami, pakailah hamba-Mu sebagai alat di tangan-Mu untuk menyampaikan maksud dan kehendak-Mu bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam situasi-situasi seperti ini, saudara, saya masih terus mengingatkan kita tentang betapa bahaya situasi-situasi ini. Begitu berat, dan prediksi saya tentang COVID-19 atau yang kita kenal dengan Corona itu sepertinya tidak meleset. Dan kalau lihat grafik perkembangan Corona sekarang makin naik. Saudara, di seluruh dunia perkembangan itu luar biasa. Antara yang terinfeksi dengan yang sembuh itu kalau lihat grafiknya masih jauh lebih tinggi pertumbuhan yang terinfeksi. Artinya obat belum ada yang betul-betul manjur untuk bisa menahan laju perkembangannya. Kalau sekarang dalam setiap hari di seluruh dunia belum sampai 50% pertumbuhan yang sembuh dengan yang terinfeksi. Kalau dia belum 50% berarti belum balance. Artinya yang terinfeksi dengan yang sembuh belum balance. Sehingga sekarang peningkatannya luar biasa. Tetapi kita dalam situasi apapun, umat Tuhan harus punya apa? Pengharapan. Amin. Umat Tuhan dalam situasi apapun harus punya namanya apa? Pengharapan. Harus punya pengharapan. Saudara, karena pengharapan itu akan membangkitkan semangat. Pengharapan itu membuat kita tidak putus asa dalam hidup. Pengharapan itu membuat kita ada harapan bahwa Allah yang kita percaya adalah Allah yang kuasa, yang sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Kita lihat dulu dalam kitab Kejadian pasal 18. Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Di bawah perikop Allah mengulangi perjanjian seorang anak laki-laki kepada Abraham. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Biarlah ku ambil sepotong roti,
supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini. Tuhan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang itu segera mengolahnya. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Jawabnya, di sana, di dalam kemah. Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki, dan Sarah menanam pada itu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Lalu Sarah menyangkal katanya, aku tidak tertawa, sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Saudara, kalau melihat kisah daripada Abraham, ini sesuatu kisah yang luar biasa. Sungguh kisah yang sulit dipahami oleh manusia. Karena apa? Karena Abraham dikatakan bapak orang beriman, bapak imam, bapak orang-orang yang keturunan raja-raja, bapak yang mempunyai satu kisah yang sebenarnya banyak orang tidak bisa memahami tentang kisah itu. Saudara, dalam kitab Kejadian ini tentang Abraham inilah sebenarnya banyak kita akan melihat tentang bagaimana Allah atau Tuhan atau Yahweh, Yehova, yang di dalam Kejadian pasal 1 itu yang menciptakan alam semesta. Dan dia berulang-ulang, bukan hanya sekali, menampakkan diri kepada manusia, dan salah satunya adalah menampakkan diri kepada Abraham. Jadi jangan orang katakan hanya Yesus, bagaimana mungkin Allah yang dari surga sana menjadi manusia. Banyak orang berkata begitu, sehingga orang gak percaya kepada Yesus sebagai anak Allah. Tapi dalam bagian ini, kalau kita lihat di sini adalah Allah atau Tuhan. Saudara perhatikan kalau dalam ayat 1 kata Tuhan huruf besar di situ, itu biasanya diterjemahkan daripada Yahweh atau Yehova. Dia menampakkan diri kepada Abraham. Mereka ini adalah 3 orang. Walaupun nanti di dalam kisah berikutnya, ketika Allah ingin memusnahkan Sodom dan Gomora, di situ hanya ada 2 orang. Itulah yang bertemu dengan Lot. Satu lagi entah kemana, nggak tahu aku. Ya, karena kisah ini sepertinya satu kisah, satu kesatuan. Karena pada waktu itu dia datang kepada Abraham
dia memberikan janji akan ada anak, kemudian dia berdoa syafaat, kemudian menghancurkan Sodom dan Gomora. Saudara, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Saya sulit membayangkan, walaupun banyak sekali menafsirkan ini, bagaimana bisa Abraham mengenali itu sebagai orang asing, kemudian dia datang dan bertemu dengan dia, dan dia mengolah makanan yang baik dan sangat baik. Apakah Abraham tahu bahwa itu adalah seorang malaikat? Apakah Abraham tahu itu adalah Tuhan? Kalau menganalogikakannya memang sulit sekali. Tapi kalau saya bisa gambarkan, karena kebetulan kemarin saya lihat peta di Mamre yang disebut di dekat Tarbantin ini, itu jauh dari Laut Mati, Laut Mati itu. Dia ada di daerah dataran tinggi. Saudara, saya bisa bayangkan kalau tinggal seperti ini, kita tinggal di daerah kebun. Orang-orang tidak ada jauh dari sini. Semuanya gurun. Tidak ada penduduk yang dekat. Kemudian coba kita bayangkan tiba-tiba datang orang 3 orang. Kalau saya menganalisa, mungkin kulitnya agak berbeda dengan orang kebanyakan pada saat itu. Mungkin menurutku ya. Kenapa? Karena pada saat itu bagaimana Abraham langsung tahu itu adalah orang asing yang mungkin bukan manusia sembarangan. Walaupun orang mengatakan ya karena Abraham baik, kalau ada orang datang sambut, kalau datang orang dia tumpang di rumah. Kemudian kalau saya melihatnya bukan seperti itu. Kalau saya melihat sepertinya ketiga orang ini mempunyai perawakan yang agak berbeda dengan kebanyakan orang. Saya kasih contoh gampangnya begini. Kalau orang-orang Jawa, orang-orang Batak, orang-orang NTT atau orang Timur atau orang apalah pokoknya Asia, itu wajahnya agak mirip-mirip. Betul? Mirip-mirip. Tapi kalau coba bayangkan kalau datang orang bule, ya kan? Orang bule wajahnya merah-merahan, mancung, dan tinggi besar. Pasti kita bilang ini pasti apa? Orang asing. Pasti, ya kan? Ini bilang pasti ini bukan orang Indonesia ini. Pasti datang dari luar negeri ini. Nggak mungkin nenek moyangnya dari cucu-cucunya lahir. Nggak mungkin. Nah, gitu ya kan? Pasti kita bilang begitu. Saya punya pemikiran Abraham pada saat itu melihat orang asing ini adalah orang yang agak betul-betul tidak sama. Karena tidak jauh beda dengan Lot. Ketika orang itu duduk di taman, kemudian Lot datang menghampiri mereka dan berkata, mampirlah ke rumah kami. Kenapa Abraham dan Lot bisa mempunyai pandangan yang berbeda tentang orang asing itu? Karena memang mereka mengerti tentang Allah, mereka mengerti tentang sesuatu penampakan, mereka mengerti tentang apa yang terjadi pada masa itu. Karena mereka adalah orang-orang yang memang sering keliling-keliling, jadi mengenal berbagai macam suku, berbagai macam bangsa, berbagai macam manusia. Orang-orang ini mengenal. Ketika melihat sesuatu yang asing, maka mereka datang. Tetapi yang mau kita lihat adalah ketika orang itu datang, ketika orang yang mewakili Allah itu datang, ketika Allah itu datang, maka Abraham datang dan apa? Mengambil, perhatikan ayat 6. Ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Saudara tahu pengertiannya. Segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik. Ayat 7. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya.
ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujang, lalu orang itu segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadi dan susu serta anak lembu yang telah diolah, lalu dihidangkan di hadapan orang-orang itu. Saudara, kenapa Abraham bisa melakukan sesuatu yang begitu luar biasa? Kalau melihat ini, kalau melihat kisah pada masa-masa itu, perlakuan ini hanya berlaku bagi raja-raja. Seorang Abraham yang mempunyai anak buah yang begitu banyak, mempunyai pekerja yang begitu banyak, mempunyai harta yang begitu banyak, dan orang-orang sekitar menghargai dia. Tetapi dalam itu, ketika datang tamunya, dia sendiri pergi mengambil dan memberikan yang terbaik untuk tamu itu. Saya yakin seyakinnya dia pasti sudah mengenal ini bukan manusia sembarangan. Ini bukan orang sembarangan. Saudara, karena Abraham itu adalah orang pintar, orang hebat, dan punya iman yang luar biasa. Saudara, orang ini datang adalah memberikan satu kekuatan kepada Abraham. Apa yang terjadi? Baru di sana apa? Ayat 9. Coba saudara, ketika dia dikasih makan, kemudian orang itu bilang, mana istrimu? Tradisi orang Yahudi memang jarang suami istri menerima tamu sama-sama, jarang. Apalagi itu tamu khusus. Istri itu kecenderungannya di belakang. Ya. Tapi ini dikatakan, di mana istrimu? Jawabnya, di sana, di kemah. Buat apa dia? Mungkin di sana duduk-duduk. Kemudian apa? Aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Ayat 11, adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Saudara tahu mati haid? Mati haid itu istilah medis. Kalau mati haid itu, kalau dia makannya teratur, hidupnya baik, makan bergizi, itu rata-rata orang mati haid. Yang mati haid itu pasti wanita, laki-laki nggak ada mati haid. Itu umur 50 tahun. Itu wanita. Kalau biasa hidup sembrono dan makanannya biasa, tidak banyak mengandung vitamin, itu rata-rata dia mati haid antara 47 sampai 48 tahun. Makanya menurut penelitian, negara-negara berkembang itu rata-rata mati haid antara 47 sampai 48. Negara maju, Eropa, Amerika dan lain sebagainya, rata-rata mati haid umur 50 sampai 51 tahun. Artinya, bagi seorang wanita setelah 50 tahun, dia tidak mungkin lagi datang bulan, atau istilah medisnya menstruasi. Kalau dia tidak menstruasi berarti atau istilah tidak mungkin lagi bisa terjadi pembuahan, karena indung telur tidak lagi menghasilkan sel telur. Sel telur itu dihasilkan oleh indung telur. Kalau dia tidak bisa menghasilkan lagi, tidak mungkin bisa melahirkan anak, karena terjadi yang namanya perubahan hormon, perubahan sel-sel tubuh, perubahan organ-organ tubuh. Saudara, ini agak vulgar memang, ya, tapi memang itu dari sisi medisnya begitu.
Umur-umur begitu wanita memang, makanya dikatakan umur-umur 40 itu wanita itu masa-masa yang agak sulit. Yang paling sulit dia nanti adalah salah satu umur-umur 47, 48, 49, 50. Karena itu yang paling banyak terjadi perubahan di dalam tubuhnya. Sama dengan remaja-remaja. Mulai dari kelas 5 SD sampai kelas 2 SMP, kelas 3 SMP. Pasti di dalam tubuhnya terjadi perubahan-perubahan, kaget-kaget, ya. Bisa datang bulan kaget dia. Terjadi perubahan fisik yang tadinya biasa menjadi ada perkembangan. Itu alam, itu semuanya pasti terjadi begitu. Ya, pasti. Saudara, dalam kondisi itu, Sarai bagaimana mungkin bisa mengandung umur 90 tahun? Tidak mungkin. Logikanya adalah tidak mungkin. Karena dari sisi fisik juga umur 90 tahun bagaimana? Itu sudah bungkuk itu. Ya kan? Bagaimana hamil bungkuk, saudara? Kan lucu juga kan? Tidak mungkin. Bagaimana bisa keriput ya? Keriput sekali wajahnya. Ya kan? Kalau dia bilang bagaimana? Kamu ada apa dalam perutmu? Sedang hamil. Orang bilang enggak mungkin. Pasti orang bilang tumor. Karena umur begitu, udah tua, udah keriput. Nggak tahu rambutnya ini ubanan atau tidak. Ya kan? Nggak mungkin. Ya mungkin yang udah tua-tua udah pastilah. Tubuhnya kan sudah, kalau ini kan masih ketat kan. Kalau udah umur 70 kan ini kan. Saudara coba bayangkan kalau keriput, perut-perut keriput semuanya, dada-dadanya keriput. Bagaimana bisa dia menetek kalau keriput juga? Maaf, ya agak vulgar memang. Buah dadanya itu keriput, bagaimana coba menetein? Mana mungkin? Dari mana bisa? Jadi logikanya wajar nggak Sarai ini tertawa? Wajar nggak? Wajar nggak kalau dia bilang ini orang aneh-aneh ini? Wajar nggak? Wajar. Wajar. Sangatlah wajar. Sarai ini bilang, oh boy yang ngomong ini tamu gini. Udah tak kasih makan enak-enak, sudah dikasihin roti bundar, udah suamiku potongin sapi, ngomong ngawur lagi. Masa aku udah tua ini umur, udah putih-putih, udah bungkuk-bungkuk begini suruh tahun depan lahir hamil. Yang benar aja. Wajar. Wajar sekali kalau Sarai tertawa. Mungkin kalau orang Indonesia stres pasti dia bukan tertawa, dia maki-maki tuh orang. Kau pulang saja, kau bikin susah saya kau. Kau nggak udah tahu aku nggak bakalan punya anak, kau bilang lagi hamil-hamil tahun depan, pulang aja kalau sih begitu kan. Ya kan? Tapi Sarai tertawa dia, merasa lucu saja. Mungkin dia lucu. Stres pasti dia bukan tertawa, dia maki-maki tuh orang. Kau pulang saja, kau bikin susah saya kau. Kau nggak udah tahu aku nggak bakalan punya anak, kau bilang lagi hamil-hamil tahun depan, pulang aja kalau sih begitu kan. Ya kan? Tapi Sarai tertawa dia, merasa lucu saja. Mungkin dia lucu, mungkin saya bisa memahami saudara. Sarai ini orangnya baik sekali. Baik. Kalau saya bisa, saudara nanti baca mulai dari kitab Kejadian pasal 12. Itu bagaimana pergumulan Sarai dengan Abraham dan mereka ini. Saudara, Sarai inilah seorang istri yang sangat-sangat taat kepada suaminya. Sangat taat dan sangat menghormati sekali suaminya. Sarai ini. Bahkan dibilang, Sarah, kamu sana ya, bilang itu saudaraku ya, bilang aku. Dia pikir pula ya kan. Kamu siapa? Aku saudaranya Abraham. Bukan dibilang istrinya. Ya kan? Luar biasa. Taat luar biasa. Dan mereka ini suami istri yang sangat-sangat memperlengkapi dan saling mengisi. Abraham dan Sarai. Saudara nanti baca di rumah. Luar biasa. Kita kembali. Jadi bagaimana? Ya kan? Akan berahikah aku? Ayat 12. Jadi tertawalah Sarah dalam hati. Akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua? Saudara, itu luar biasa.
bisa mempunyai anak. Saudara perhatikan ayat yang ke-14. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Saudara perhatikan baik-baik. Ini penting. Kronologinya ini begini ya. Orang itu datang, disambut Abraham, kemudian diberi persembahan, atau dengan kata lain dijamu dengan memberikan makanan yang terbaik. Kalau dalam perjanjian lama itu sama dengan diberi persembahan atau memberi korban. Dijamu dengan yang baik. Kemudian terjadi dialog. Kemudian pada saat peneguhan itu, kalau melihat umur manusia dalam kandungan itu 1 tahun. Persisnya kalau anak laki-laki 9 bulan 10 hari di dalam kandungan. Ada yang 9 bulan 7 hari, ada yang 9 bulan. Itu tergantung kesehatan ibunya. Tapi normalnya adalah 9 bulan 10 hari. Ketika malaikat ini berkata, tahun depan aku datang, pada waktu yang telah ditetapkan itu tahun depan. Kalau saya bisa melihat pada saat malaikat itu berjanji tahun depan itu engkau akan dapat anak, pada saat itu sebenarnya terjadilah pergolakan di dalam tubuh Sarai. Kenapa? Karena tidak mungkin Sarai akan mengandung tanpa terjadi pergolakan dalam tubuh, tanpa terjadi pembaharuan yang luar biasa di dalam tubuh. Tidak mungkin dia bisa mengandung kalau tidak terjadi sesuatu, pertumbuhan sel-sel baru, pertumbuhan organ-organ baru dalam tubuhnya. Tidak mungkin bisa. Maka ketika malaikat itu berkata, tahun depan, saya percaya pada saat difirmankan itu, pada saat itulah terjadi perubahan di dalam tubuh Sarah. Kalau saudara lihat ketika Yesus memanggil Lazarus, ketika Lazarus sudah 4 hari dalam kubur, dia berkata, Lazarus keluarlah. Apa yang terjadi di situ? Pada saat firman itu disampaikan, pada saat firman itu dikeluarkan oleh Allah, maka pada saat itulah terjadi perubahan di dalam tubuhnya Lazarus. Yang tadinya darahnya sudah membeku, sudah membusuk, karena darah itu lebih daripada 24 jam dia pasti akan membusuk, karena darah paling cepat membusuk. Kalau dia sudah 3 kali 24 jam pasti darah itu bau sekali. Apalagi kena sakit jantung, itu lebih parah lagi. 1 kali 24 jam pasti baunya minta ampun, membusuk. Pada saat sudah 4 hari, ketika Yesus berkata, Lazarus bangkitlah, pada saat itu terjadi pergolakan dalam tubuh Lazarus. Darah yang sudah mati, darah yang sudah busuk, tubuh organ-organ yang sudah mati, itu dihidupkan kembali. Hidup menjadi manusia baru. Saudara, saya yakin peristiwa ini juga sama kepada Sarai. Ketika malaikat Tuhan, ketika Tuhan berkata tahun depan, aku yakin pada saat firman itu disampaikan, terjadilah perubahan di dalam tubuhnya Sarah. Terjadilah sesuatu yang luar biasa terjadi di dalam tubuh Sarah. Yang tadinya sudah tidak mungkin mengandung, sudah mati haid. Yang tadinya buah dadanya atau
payudaranya sudah mati sel-selnya, organ-organ tubuhnya tidak mungkin lagi mampu menahan kandungan. Karena kandungan itu 9 bulan, dia harus bertahan di dalam kandungan tanpa bisa dikeluarkan. Tetapi ketika terjadi firman itu, ketika terjadi kuasa itu, maka itu terjadi perubahan yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Saudara, kalau Allah sudah berfirman, tidak ada yang mustahil. Apakah sesuatu ada pun yang mustahil untuk Tuhan? Ayat 14. Tidak ada. Adakah sesuatu yang bisa menghalangi berkat Tuhan untukmu? Tidak ada. Yang menghalangi itu adalah dirimu sendiri. Apakah sesuatu itu bisa menghalangi kamu masuk surga? Tidak ada. Yang menghalangi itu adalah mindsetmu sendiri. Apakah engkau menghalangi membuat engkau tidak bisa berhasil dalam hidupmu? Tidak ada. Kecuali dirimu sendiri. Saudara, Allah sanggup melakukan. Ketika Allah berfirman, ketika Allah menyatakan, maka saudara haruslah mencintai Tuhan seperti Abraham mencintai Tuhan. Haruslah mengasihi Allah seperti Abraham mengasihi Allah. Pergi, dikatakan pergi. Buat ini dia buat. Lakukan ini lakukan. Maka ketika itu terus menerus dilakukan oleh Allah, maka Allah berbuat yang terbaik. Saudara, ini penting bagi kita. Ini perlu bagi kita. Jangan menganggap remeh tentang firman Allah. Jangan menganggap remeh tentang kebenaran. Jangan menganggap remeh tentang ibadah. Jangan menganggap remeh tentang sesuatu yang dari Tuhan. Ketika waktunya Tuhan tiba, saudara perhatikan, ketika waktunya Tuhan tiba, siapapun tidak bisa menghalangi apa yang sudah dijanjikan Tuhan bagimu. Siapapun tidak bisa. Karena itu rendah hati. Suami istri harus terus sehati. Kalau yang nggak punya suami lagi ya jangan lagi lah, ya kan? Tetap sabar lah. Yang belum ya sabar. Yang sudah punya pertahankan, ya. Jangan nanti, kata Pak Sahat harus suami istri, nanti cari suami lagi ya repot lagi. Saudara, harus sehati. Harus ada kata tunduk kepada suami. Suami harus hormat dan kasih. Saudara perhatikan. Allah sering datang ke rumahnya Sarai, ke rumahnya Abraham, karena mereka memang selalu, Abraham selalu mengutamakan Sarai. Sarai pun selalu menghormati Abraham. Saudara, saya tidak bisa membayangkan situasi ketika Abraham disuruh oleh Sarai ambil pembantunya yang bernama siapa? Siapa namanya? Hagar. Kemudian gak lama orang Mesir itu mengandung. Kemudian orang Mesir itu kurang ajar. Kemudian lalu datanglah Sarai, Bram, itu loh si perempuan itu kuberikan kepadamu. Sekarang dia baru tahu dia hamil, kok kurang ajar sama aku. Apa kata si Abraham? Perbuatlah menurutmu layak. Seorang Abraham yang mengharapkan anak sekian lama, mengharapkan keturunan sekian lama, kemudian tiba-tiba ada wanita memberikan tubuhnya dan wanita itu hamil. Kemudian datanglah Abraham, dikatakan kau harus pergi dan diusir. Aku tidak bisa membayangkan apa yang ada dalam pikiran Abraham, selain daripada kalau bukan karena dia sangat-sangat mengasihi dan mencintai Sarah. Memang Sarah katanya cantiknya luar biasa. Saya nggak tahu, tapi mungkin lebih cantik istri saya lah, udah pastilah itu ya. Saya tidak tahu bagaimana cantiknya Sarah itu, sehingga orang Mesir, orang luar pun tergila-gila sama dia walaupun raja. Tetapi saya mau katakan saudara, hubungan suami istri itu sangat menentukan
berkat Tuhan di dalam rumah itu. Hubungan suami istri itu sangat menentukan kehadiran Allah dalam rumah itu. Kalau seorang hebat suami apapun, kalau istrinya tidak bisa mendukung, omong kosong. Atau sehebat apapun istrinya, suaminya tidak bisa mendukung, omong kosong. Tapi kita melihat Sarai dan Abraham, mereka tetap setia mengasihi Allah, sekalipun datang si Hagar, sekalipun lahir Ismail, sekalipun berikutnya, walaupun akhirnya kalau ada di dalam ditulis di situ, hal itu menggusarkan hati Abraham. Tetapi saudara, kesalahan itu tetap memang ada di dalam Sarai, karena Sarah lah yang menawarkan si Hagar kepada Abraham. Walaupun pembantunya itu cantik, yang aku tahu Abraham tidak begitu tertarik. Tetapi ketika Sarah bilang, ambillah itu pembantuku, mana tahu dari dialah keturunanku, maka Abraham melakukan itu. Saudara, itu luar biasa. Luar biasa. Tuhan sanggup melakukan mujizat-mujizat, perkara-perkara yang besar di dalam hidupmu, di dalam keluargamu, di dalam ekonomimu. Allah itu tetap Allah yang sama. Allah yang sembah Abraham itu, saudara perhatikan kalau saya berdoa. Allah yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub. Karena itulah panggilan Allah. Allah yang disembahnya itu juga lah yang kita sembah, itu juga yang kita layani, itu juga yang kita agungkan, itu juga yang kita tinggikan. Karena dia Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Tapi apakah saya dan saudara mengutamakan dia, mengutamakan Allah di atas segala-galanya? Atau kita lebih mengutamakan diri kita sendiri? Mengutamakan Allah itu bukan berbicara engkau pokoknya semua kasih ke gereja, bukan itu maksudnya. Jangan salah mengerti. Saya sudah sering mengkhotbahkan kepada saudara, apapun yang terkecil Anda lakukan untuk pekerjaan Tuhan, baik itu memberitakan Injil di luar sana, baik itu melayani orang-orang di luar sana, itu adalah kalau saudara lakukan itu karena Kristus, maka itu sudah dikategorikan sebagai apa? Pelayanan. Saudara, karena Allah itu Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Perkara yang besar, utamakan dia, karena dia Allah. Cintai dia. Kalau dia sudah melakukan hal yang besar, engkau akan terkaget-kaget melihat tangannya bekerja untukmu, karena dia adalah Allah yang kuasa. Saudara, saya mau kesaksian. Setelah kita beli mobil yang di depan itu, ada teman datang dari Surabaya. Dia bilang, Bang Sahat, ada temanku punya bengkel di Surabaya. Jadi kalau suratnya nanti sudah selesai, antar mobilnya ke Surabaya, biar dimasukkan ke bengkel. Wah, saya senang. Kemudian bilang, oke, kami akan antar. Mobil itu akan dicat. Senang toh? Senang lah, kita beli murah, datang teman, mau dia cat, dia nanggung biayanya. Dikatakan akan dimasukkan ke bengkel asuransi. Saudara tahu, kalau mobil dimasukkan ke bengkel asuransi, itu berarti bengkel itu pasti bagus. Karena masuk asuransi itu pasti mobil-mobil bagus, pasti mobil-mobil mewah. Namanya mobil asuransi biasanya mewah, berarti bengkel itu bagus. Kalau bengkel bagus biasanya biayanya pasti mahal. Itu hukumnya begitu. Saya bilang, ya gak apa-apa, diantar Surabaya. Tapi bergumul, bilang ini zamannya, ini sekarang zamannya khotbah itu disampaikan ke apa? Di YouTube. Ada yang live streaming. Saya bilang kita ketinggalan ini. Ayo kita berpikir bagaimana supaya khotbah ini bisa masuk kita masukkan ke apa? Ke YouTube.
Bagaimana supaya lagu kita ciptakan? Ternyata setelah kita hitung-hitung biaya yang dibutuhkan masih banyak, saudara. Alat kita ini sudah bagus begini, rupanya masih banyak. Aduh, kita bilang, saya diskusi. Kami berempat diskusi. Stephen, Mama Stephen dengan anak-anak. Kami duduk. Gimana? Kita mengutamakan mobil ini dicat atau kita minta kepada orangnya supaya nggak usah dicat, tapi uangnya aja dikasih supaya kita beli alat. Wah, anak-anak bilang, ya, lebih bagus kita beli alat saja. Wah, saya bilang bagus juga ini anak-anak. Kutanya, kupertegas lagi, kita mau ngecat mobil atau kita beli alat ini? Mereka bilang, kita beli alat aja. Udah, pergi kami ke Surabaya. Begini, Pak, setelah diskusi dan melihat kebutuhan gereja dan melihat kebutuhan kami sekarang, sepertinya mobil ini bisa dinomor 2-kan. Kami akan beli alat supaya bisa cipta lagu, supaya bisa masuk ke YouTube, supaya bisa musik dalam ibadah itu lebih baik. Oh ya, kalau begitu gak apa-apa. Akhirnya dikasihlah uang, saudara. Maka kita belilah kabel itu kemarin. Kita belilah apa ini? Apa itu namanya itu? Mic drum. Sama ada namanya Pronos soundcard. Soundcard itu penting, sudah ada tapi belum bisa kita operasikan. Ternyata uangnya masih kurang. Padahal kemarin kita bilang kita mau beli apa saja? Handycam. Karena HP begini kurang layak. Dibilang handycam. Kemarin kita tanya Sony minimal 2,5 juta untuk handycam. Ya, sementara uang yang dikasih untuk beli yang sudah kita beli aja udah kurang. Akhirnya kita nambahin. Saudara, akhirnya sudah kita beli. Sekarang pergumulan kurang apa namanya itu? Alat handycam supaya bisa ngerekam. Muli kita doakan supaya bisa tercapai. Saudara, saya mau katakan, dalam situasi, dalam apapun, sering saya katakan, saya memberikan contoh kepada kita, memberikan sesuatu contoh. Saya khotbah bukan ngomong asal saja, tapi saya khotbah, saya sudah lakukan apa yang saya ngomongin. Saya rindu jemaat Tuhan seperti Abraham, lakukan yang terbaik, sekalipun itu hanya menyajikan air putih. Kalau saya katakan, sekalipun Anda hanya menyapu gereja atau menyiram bunga ini, itu sudah luar biasa. Karena Tuhan tidak menuntut lebih daripada engkau. Tuhan tidak tuntut engkau harus sama seperti aku, tidak mungkin. Aku juga tidak menuntut engkau seperti aku, tidak mungkin. Tetapi Tuhan menuntut apa yang engkau dapat lakukan, dan engkau melakukannya dengan sungguh-sungguh, dan engkau melakukannya karena Kristus, karena Tuhan, maka Dia akan memperhatikan imanmu. Imanmu itulah menjadi jawaban sehingga yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Percaya kepada Allah. Situasi corona ini, percaya kepada Allah. Tapi yang kita tahu, kita percaya kepada Allah, setia kepada Allah, lakukan yang terbaik, maka tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan untukku dan untukmu. Amin. Lakukan yang terbaik. Setia. Berdoa, banyak berdoa. Abraham itu banyak berdoa, saudara. Sarah itu banyak berdoa. Kalau mereka tidak berdoa, tidak mungkin mereka tahu bagaimana mengerti kehendak Allah.
Kalau mereka tidak berdoa, tidak mungkin Abraham bisa mengatakan, Sarah bilang ini. Dia pasti sudah banyak berdoa. Berdoa bukan hanya pada saat dia makan. Dia berdoa bukan hanya pada saat dia dalam keterdesakan, bukan. Abraham berdoa bukan pada saat-saat dia membutuhkan, bukan. Abraham memang bergaul dengan Allah. Saya dan saudara tidak mungkin bisa setia kepada Allah kalau bukan karena bergaul dengan Allah. Saya dan saudara tidak mungkin bisa melakukannya kalau Anda tidak banyak berdoa dan berdoa dan berdoa. Itu tidak mungkin. Anda tidak akan mungkin mengorbankan sesuatu untuk Tuhan kalau Anda tidak tanya dulu dan berkomunikasi dengan Allah dengan baik. Tidak mungkin itu. Lakukanlah yang baik sesuai dengan porsimu, sesuai dengan yang Tuhan tuntut daripada engkau. Lakukan, saudara, karena ini adalah penting bagi kita sebagai umat Tuhan dalam situasi-situasi ini. Ingat, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tetapi apakah engkau sabar menanti jawabannya? Apakah engkau betul-betul mengerti kapan engkau akan mendapatkannya? Abraham ketika disuruh Tuhan keluar dari Ur Kasdim menuju ke tanah Kanaan, dia mengalami banyak pergumulan, saudara. Dia banyak mengalami tantangan. Dia banyak mengalami, saya bilang mungkin kalau diceritakan, dibikin satu film, itu begitu berat pergumulan Abraham. Kenapa? Di manakah janji Allah itu? Bukankah dia adalah Allah yang kuasa yang kuda kutaatin? Saudara, kalau kita melihat bagaimana perkataan Tuhan kepada Abraham, sehingga pada pasal yang ke-15 Abraham sampai meragukan tentang Allah. Karena pasal 12 Allah memanggil dia untuk keluar dan dia taat, tetapi janji itu tidak ada. Kemudian pasal 15, kemudian dia beragu, mungkin aku tidak ada dapat anak. Tetapi kemudian pasal yang ke-16, disitulah muncul Hagar dan Ismail. Artinya saudara, ketika Allah menjanjikan itu, ada rentang waktu yang begitu lama baru Abraham dapatkan. Kalau janji kepada Abraham untuk dapat keturunan dari Ishak itu ada 25 tahun. Tidak gampang. Sampai pasal 15 itu ketika Abraham meragukan tentang janji Allah itu, maka disitulah dikatakan akan dihukum keturunannya. Walaupun engkau tidak akan dihukum, kata Allah. Saudara, orang yang meragukan tentang firman Allah, meragukan tentang kebenaran firman Allah, pasti akan dihukum. Pasti. Saya selalu katakan, tidak boleh main-main tentang kebenaran firman Allah. Kelihatannya sederhana, tetapi saya bilang maknanya dalam sekali. Allah tidak pernah main-main menepati janjinya. Maka lagu kita, lagunya adalah judulnya Allah menepati janji-janjinya. Dia takkan lalai. Dia tidak akan lalai karena dia kudus. Itu lagu kita, lagu yang kedua. Kerana orang berdosa, hanya orang yang penuh dengan tipu muslihat lah yang tidak menepati janji-janjinya. Tetapi karena Allah kudus, dia tidak akan lalai menepati janjinya. Ya, berdoa saja. Karena ide pemain musiknya masih agak lelet, belum mantap, tinggal kurang pemain musiknya. Kurang sedikit lagi. Saudara, Allah itu Allah kuasa. Dalam situasi apapun, mari kita seperti Abraham, taat dan setia dan mengutamakan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami memuji Engkau karena Engkau Allah kami yang kudus. Firman-Mu itu ya dan amin, kudus adanya. Kami bersyukur dalam situasi ini Firman-Mu terus berbicara kepada kami, karena Firman-Mu itu ya dan amin. Kami memuji Engkau, kami mengagungkan Engkau Allah kami yang mulia,
Allah yang menciptakan kami, menciptakan alam semesta ini. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin.